Ya, ya saya hanya sedikit. Saya ada pengalaman pribadi. Jadi begini, untuk ahli Pak Irawan ya. Jadi ketika tahun 2003 saya masih menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung waktu itu. Ada seseorang yang mengaku sebagai saya gitu, mengaku Anwar Usman. Kemudian menelpon, menyalahgunakan nama saya, menelpon ke salah satu hakim yang kebetulan hakim itu angkatan saya. Jadi suaranya memang ya persis saya lah gitu. Akhirnya dia datang ke kantor, ke Mahkamah Agung, mengkonfirmasi, dan dia janji akan nelpon kembali. Nah, ketika kawan saya datang ke ruangan saya, dia telepon itu yang bersangkutan, lalu menyerahkan ke saya untuk mendengar. Kaget saya, suara saya persis. Begitu saya bilang, saya Anwar Usman yang asli. Kamu nih penipu segala macam, saya bilang, langsung dia tutup. Itu satu. Yang kedua begini, pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ada gugatan tentang ya gambar atau foto seorang waktu itu, dengan alasan bahwa foto yang ditampilkan ketika kampanye itu, ketika gambar itu, ya tidak sesuai aslinya lah, tidak secantik yang ada dalam foto, katakanlah begitu. Ya ramai juga waktu itu, sampai ada salah seorang pejabat tinggi negara menanyakan saya, karena itu ramai ya. Ketika yang bersangkutan datang, saya bilang, ditanya saya bagaimana sebenarnya yang bersangkutan itu memang cantik, atau memang cantik, saya bilang. Itu mungkin ingat dulu yang NTB itu. Nah, kaitan dengan ini, ya saya terus terang baru lihat tadi. Nah, menurut ahli, itu asli ya. Artinya mungkin kan bisa saja di bawahnya, mulai dari leher ke bawah ini, orang benar gitu, tetapi di kepala diganti dengan orang bisa nggak ketahuan. Kan bisa, misalnya gambar saya lah gitu kan, brewoknya seperti saya juga kan begitu. Menurut keahlian ahli, atas pengetahuan ahli, yang ada di gambar yang disebut yang mulia Prof. Eni tadi, atau yang dipermasalahkan oleh kita itu bagaimana? Baik, apakah prosentasenya berapa, keasliannya atau bagaimana, atau 100%? Iya, jadi sebenarnya untuk video yang mulia, itu memang video tersebut yang diberikan kepada saya gitu. Jadi dari video tersebut ya secara kasat mata gitu kami mengamatinya, saya mengamatinya bahwa memang tidak ada unsur manipulasi, karena memang sebenarnya terlihat yang mulia. Misalnya kalau kemudian kita menggunakan aplikasi seperti deepfake atau aplikasi seperti yang tadi, bahkan ya pernah melihat juga beberapa presiden kita berjoget begitu, itu kan terlihat begitu yang mulia ya, atasnya wajah para presiden, kemudian bawahnya berbeda begitu. Nah, dalam kasus ini saya tidak melihat adanya manipulasi itu yang mulia. Jadi dari sisi pencahayaan, dari sisi pergerakan di videonya itu semuanya smooth begitu. Artinya tidak ada hal yang sekiranya kelihatan begitu bahwa ini adalah video yang telah dimanipulasi atau diedit yang mulia. Nah, dari situ kemudian kami mencoba membandingkan dengan beberapa gambar, karena memang fokus kami adalah di wajah yang mulia. Kami diberikan juga beberapa wajah yang sama dengan yang ada di video, dan kemudian kami mencoba melakukan analisis. Hasilnya dari sistem tersebut mengindikasikan bahwa antara wajah yang ada di dalam video tersebut
dengan wajah-wajah yang menjadi pembanding